الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Sesungguhnya ya akhal Islam, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antara nikmat itu adalah kenikmatan kesehatan. Karena sesungguhnya kesehatan adalah nikmat yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Adapun ibadah yang pertama kali dihisab adalah salat, dan muamalah yang pertama kali dihisab adalah masalah darah. Sedangkan kenikmatan yang paling pertama kali dihisab adalah kesehatan. Akhal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Sesungguhnya nikmat sehat adalah merupakan perkara yang pasti Allah akan pertanyakan pada hari kiamat. Nabi SAW mengabarkan dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abd, yaitu seseorang yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat. Allah akan bertanya kepada seorang hamba, alam usihha jasadak, bukankah aku telah mensehatkan jasadmu? Bukankah aku telah memberikan kepada badanmu kesehatan? Allah tanya nanti pada hari kiamat kepada kita ya akhal Islam tentang kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kesehatan mata, kesehatan telinga, kesehatan tangan, kesehatan kaki. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita menggunakan kesehatan mata? Apakah digunakan untuk melihat sesuatu yang Allah ridhai atau tidak? Untuk apa kita gunakan kesehatan telinga? Apakah kita menggunakannya mendengarkan ayat-ayat Allah atau malah mendengarkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa kaki kita langkahkan di saat kaki kita diberikan kesehatan? Semua itu akan ditanya oleh Allah. Ikhwatal iman, a'azzakumullah wa iyyakum. Karena sesungguhnya nikmat sehat itu perkara yang besar yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itulah Rasulullah SAW meminta setiap pagi dan petang nikmat afiyah, yaitu kesehatan. Dalam doanya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Ya Allah, sehatkan dalam badanku. Ya Allah, sehatkan pendengaranku. Ya Allah, sehatkan yaitu penglihatanku. Kesehatan yang hakikatnya juga mengandung keselamatan. Karena afiyah bukan hanya sebatas bermakna kesehatan, tapi juga keselamatan. Untuk bisa menggunakan kesehatan itu untuk perkara sesuatu yang selamat dalam kehidupan ya akhwal Islam. Maka sesuatu doa yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah Rasulullah meminta maaf dan kesehatan. Makanya Rasul juga berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau al-afwa, maaf, wal afiyah, ya kesehatan, masuk padanya keselamatan di dunia dan akhirat.
Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Seorang hamba akan terus berdiri pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 3 perkara. Di antaranya yaitu tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Di saat kita sehat, di saat kita mampu untuk menggunakan umur kita, waktu-waktu kita dalam perkara yang bermanfaat atau tidak, itu akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia yang kata Rasulullah SAW tertipu dengan 2 perkara ini, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dia bersabda, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu padanya, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Maka setiap kita hendaklah bertanya, setiap pagi kita diberikan oleh Allah kesehatan, untuk apa kesehatan itu kita lakukan? Setiap pagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk melihat, mendengar, demikian pula untuk berjalan kaki dan bergerak. Untuk apa kita lakukan itu semuanya, ya akhwal Islam, a'azakumullah wa iyyakum? Sebuah pertanyaan yang sulit untuk kita jawab, apa kecuali bagi mereka orang-orang yang diberikan kemudahan. Untuk berkata mudah, tapi untuk mengamalkan itu yang sangat sulit sekali, ya akhwal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itu Syekhul Islam yang kedua, yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, memperbaiki masa yang telah berlalu itu mudah. Memperbaiki masa yang akan datang pun itu mudah. Yang sulit adalah memperbaiki waktu yang sedang berjalan. Masa yang telah lalu kita perbaiki dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masa yang akan datang kita perbaiki dengan niat yang kuat, insyaallah saya akan berbuat baik besok hari atau keesokan hari. Namun yang sulit, kata beliau, adalah memperbaiki waktu yang sedang kita hadapi, memperbaiki waktu yang sedang berjalan. Untuk apa kita gunakan, ya akhwat Islam? Maka ya akhi, ini adalah merupakan pemikiran setiap orang-orang yang menginginkan kebaikan. Dia ingin setiap waktu-waktunya digunakan untuk perkara kebaikan. Dia ingin kesehatan badannya digunakan untuk menaati Rabbnya Azza wa Jal. Umat al-Islam, semua itu tidak mungkin dilakukan kecuali kalau bukan karena bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita untuk senantiasa minta kepada Allah kekuatan untuk bisa mempergunakan waktu sehat ini dalam ketaatan kepada Allah. Berapa banyak orang di saat sehat waktunya habis percuma untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan untuk dosa, ya akhwan Islam, azakumullah wa iyyakum. Berapa banyak orang yang merasa bingung untuk mempergunakan waktu-waktunya, sehingga ia bingung bagaimana memanage waktunya tersebut, sehingga akhirnya keberkahan waktunya amat sedikit bagi dirinya. Berapa banyak orang yang disibukkan dengan hal-hal yang tak bermanfaat dengan adanya media sosial, dengan Facebook, dengan WhatsApp dan yang lainnya, asyik dengan obrolan-obrolan duniawiyah atau perdebatan-perdebatan yang tidak menambahkan keimanan, sehingga akhirnya, ya akhwat Islam, kenikmatan kesehatan itu pun habis, tak percuma begitu saja. Padahal kalau kita gunakan untuk menambah keilmuan, menambah keimanan, menambah ketakwaan, beramal saleh, tentu itu yang lebih bermanfaat untuk diri kita, wallah. Oleh karena itulah ya akhwat Islam, siapa yang mensyukuri nikmat sehat, Allah akan tambahkan kesehatannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji itu dalam Al-Quran, bahwasanya orang yang bersyukur kepadanya, Allah akan tambahkan kepada dia nikmatnya. Di saat kita sehat, kita gunakan waktu-waktu sehat kita untuk kebaikan, maka Allah tambahkan kesehatan demi kesehatan. Dahulu ada seorang salafus salih yang umurnya sudah mencapai 90 tahun lebih, namun diberikan oleh Allah kenikmatan sehat, Masya Allah. Dia berkata, sewaktu muda aku telah menjaga kesehatanku dari maksiat kepada Allah, maka aku kini dijaga oleh Allah di waktu tua kesehatanku. Bukan berarti orang yang sakit-sakitan kemudian itu tandanya dia banyak maksiat, belum tentu.
Barangkali Allah menginginkan kepada dia kebaikan dengan mengangkat derajatnya. Akan tetapi ya akhwal Islam, siapa yang mensyukuri nikmat Allah tambahkan, tapi siapa yang kufur, ketahuilah sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, siapa saja yang ingin mensyukuri nikmat sehat, dia harus memiliki modal. Modal itu adalah kekuatan jiwa dan azimah, azam yang kuat, tekad yang kuat untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya, disertai dengan kekuatan untuk mujahadah, berjihad melawan hawa nafsunya. Karena jiwa manusia ya akhwal Islam lebih condong kepada kemalasan dan berleha-leha. Jiwa manusia ya akhwal Islam lebih menyukai kepada sikap-sikap yang menunjukkan kepada kelemahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kamu kepada setiap perkara yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah mempergunakan kesehatan dan waktu luang kita ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Sebab di saat kita mengikuti kemalasan kita, sulit kita ya akhwal Islam untuk berusaha mempergunakan waktu dan kesehatan tersebut. Berapa banyak orang pun tertipu dengan kata nanti, nanti, dan nanti. Ketika ia hendak berbuat kebaikan, maka syaitan berkata, nantilah, besok kamu masih punya kesempatan. Ketika dia hendak berbuat kebaikan, hawa nafsunya berkata, nantilah, sore masih ada kesempatan. Sehingga akhirnya ia tertipu dengan kata nanti, nanti, dan nanti. Al-Hasan Al-Basri berkata, iyyaka wat taswif, jauhi oleh kamu kata-kata nanti itu. Fa innaka fi yaumik wa lasta fi ghadik, sebab kamu sedang berada di hari ini, bukan di hari esok. Jika hari esok masih ada, kamu akan bisa seperti hari ini. Dan habis bila esok tidak ada lagi, kamu tidak akan menyesali hari ini. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والمبتدعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.